update informasi saat ini, Bapak Ibu saya yakin dan percaya sudah mengcover atau sudah mendapatkan informasi yang cukup banyak entah dari media sosial ataupun dari kanal berita tertentu tentang perkembangan yang ada hari ini. Di tengah-tengah efisiensi anggaran yang kemudian kita hadapi saat ini, kita dituntut dan mampu mengelola keuangan daerah yang kemudian terbatas untuk mampu memberikan yang terbaik kepada kita semua. Bahkan sampai hari ini Bapak Ibu sekalian belum ada kepastian bagaimana kemudian apakah ada relaksasi, kemudian penyesuaian lagi keuangan ke depan, entah itu di relaksasi ataupun kembali di efisiensi. Kita belum tahu sampai hari ini. Informasinya DBH kita pun sampai hari ini belum ada satupun yang masuk, entah itu DBH tingkat pusat, DBH yang menjadi bagian daerah, ataupun DBH dari provinsi. Dan ini pastinya akan sangat berpengaruh sekali terhadap aspek tata kelola fiskal keuangan daerah kita. Tapi Bapak Ibu sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, saya bicara kami di sini karena dalam mengelola ini tidak saya sendiri, saya, Sekda, TAPD, berkomitmen kita akan berupaya optimal agar apa yang menjadi hak Bapak Ibu sekalian tetap harus disalurkan, diberikan. Tidak ada yang kemudian kita kurangi. Ini saya sudah tegaskan yang kesekian kalinya saya sampaikan. Tapi ada tapinya. Saya berharap juga kesepahaman bersama kita semua. Mengelola uang daerah ini bukan kemudian sekedar mengelola tempe uang dapur di rumah. Bukan sekedar mengelola tempe uang pasar, tidak Bapak Ibu. Kita mengelola segala aspek kebutuhan keuangan daerah untuk memastikan semua program pemerintah daerah itu bisa berjalan secara baik. Jadi saya mengajak dan menghimbau kepada kita semua, mari kemudian kedepankan pertama husnuzon, kedepankan prasangka baik. Kalau kemudian ada yang terlambat, saya berharap bersabar. Karena prinsipnya apapun yang menjadi hak Bapak Ibu tetap kita berikan. Tapi mungkin terlambat karena secara teknis ada keterlambatan penyaluran. Jadi saya berharap bersabar. Dan saya sudah mengingatkan berkali-kali, jangan terlalu mudah kemudian curhat di media sosial. Sedikit-sedikit curhat di media sosial. Karena Bapak Ibu tidak akan pernah tahu dampak apa yang akan Bapak Ibu dapatkan dari kemudian menyampaikan sesuatu yang kemudian belum betul-betul valid di media sosial. Kita paham Bapak Ibu, ada yang butuh gaji 13 untuk anak-anaknya sekolah, ada yang butuh TPP-nya untuk disalurkan karena ada kebutuhan-kebutuhan yang lain. Tapi bukan cuma satu orang individu di antara kita, hampir semua sama kondisinya. Bapak Ibu bisa bayangkan di daerah lain bahkan ada yang P3K sudah ingin dirumahkan di bulan Agustus ini. Entah itu penuh waktu ataupun paruh waktu. Tapi kita di sini punya komitmen bersama bahwa kita orang ini satu tim, satu perahu. Kalau kemudian tenggelam sama-sama. Kalau tenggelam sama-sama. Bukan berpikir diri sendiri. Jangan kemudian perahu bocor, ada yang kemudian tambah kas bocor di titik lain lagi. Perahu bocor, mari sama-sama kita tambah. Kita semua memiliki kekurangan, apalagi ini bukan isu daerah saja, ini isu nasional Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu sendiri sudah mengcover hampir seluruh Indonesia, hampir sama kondisinya. Maka kalau kita ikat pinggang sama-sama. Tapi sampai hari ini Bapak Ibu, dari proyeksi keuangan yang kita miliki, kita masih optimis, tidak pesimis. Kita orang masih optimis, insya Allah apapun yang menjadi hak pegawai tetap kita berikan. Dengan catatan Bapak Ibu juga harus mampu memberikan kontribusi yang nyata, bukan curhat di media sosial.